ولا الضالين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومن هو حق علينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua sudah melihat cuplikan video istighosah haul Sultan Hasanuddin dan pelantikan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banten bersama Abuya Muhtadi Dimyati. Kita semua tentunya sudah kenal, sudah mendengar tentang siapa sebenarnya Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati. Beliau adalah mufti Syafi'iyah nasionalis dari Banten. Kita harus tahu. Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani yang bernama kecil adalah Ahmad Muhtadi, dilahirkan di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dari pasangan Kiai Haji Abuya Dimyati bin Kiai Haji Muhammad Amin Al-Bantani dan Nyai Hajah Asma binti Kiai Haji Abdul Halim Al-Makki pada 26 Desember 1953 Masehi atau 28 Jumadil Ula 1374 Hijriah. Pendidikan agama awal diperolehnya waktu masih sekolah di SR Tanagara dari ibundanya. Karena ayahandanya Abuya Dimyati Amin pada waktu itu masih siahah atau berkelana di pondok-pondok pesantren di Nusantara, sekaligus bersilaturahmi, bertabaruk dan tolab pada para ulama sepuh kala itu. Setelah tamat SR pada tahun 1965 Masehi, ia diajak oleh ayahandanya
untuk ikut siahah sampai terus-menerus digembleng pendidikan agama dalam pengembaraannya selama 10 tahun. Dan pada tahun 1975 Masehi, ia mengikuti ayahandanya iqomah di Kampung Cidahu, Desa Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, Banten, sampai merintis pondok pesantren. Meski telah memimpin pesantren, bukan berarti ia berhenti digembleng oleh ayahandanya. Karena ia masih terus-menerus dihujani lautan ilmu oleh ayahandanya sampai akhir hayat ayahandanya pada 3 Oktober 2003 Masehi atau 7 Syakban 1424 Hijriah. Walhasil, ia badlul wus'i, menyerahkan seluruh kemampuannya di dalam mendalami ilmu agama selama 38 tahun. Dan ia berhasil menghatamkan banyak kitab ulama salaf dari berbagai fan atau cabang sampai berulang-ulang dan dikaji dengan sistem pendidikan pesantren salaf, huruf demi huruf. Dari fan ilmu tafsir, ia menghatamkan tafsir Ibnu Jarir At-Tobari atau tafsir terbesar dan tafsir Ibnu Katsir. Dari fan kiroah, ia tidak cuma ahli dalam kiroah sab'ah, tapi juga hafid Quran dan ahli dalam kiroah asyarah. Di samping juga hafid Al-Quran, dari fan ilmu Al-Quran, beliau menghatamkan Al-Burhan, Al-Itqan, dan lain-lain. Dari fan hadis, ia menghatamkan Kutubus Sittah. Dari fan fikih, ia sampai menghatamkan Tuhfatul Muhtad, Muhnil Muhtad, Asnal Matolib, dan dari fan-fan lainnya yang ada 14 fan. Tidaklah berlebihan kalau ia disebut dengan Mufti Asy-Syafi'iyah, karena sudah menghatamkan dan menguasai 4 kitab pedoman mutaakhirin Asy-Syafi'iyah, Tuhfatul Muhtad dan Muhnil Muhtad, Nihayatul Muhtad, Asnal Matolib, dan kitab Raudhatut Thalibin, pegangan para mufti. Dan disebut dengan al-mutafannin, orang yang menguasai berbagai fan ilmu agama. Dan disebut dengan al-musnid karena sudah disahkan untuk mengijazahkan kitab sanad Kifayatul Mustafid karangan Syekh Mahfud At-Tarmasi. Dan disebut dengan al-mursyid karena ia juga menguasai 14 fan thoriqah yang menjadi mursyid thoriqah Asy-Syadziliyah, dan disebut dengan Syekhul Masyayikh, kiainya para kiai. Karena di setiap hari, terutama hari Sabtu, Ahad, dan Senin di majelis taklim, ia berkumpul para kiai alim seantero Banten untuk menyerap ilmu agama tingkat tinggi yang ia ajarkan, meneruskan majelis taklim yang diasuh oleh ayahandanya. Dan pada saat ini ia membaca dan mengajarkan kitab Raudhatut Thalibin, Muhnil Muhtad, Tuhfatul Muhtad, Nihayatul Muhtad, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, Al-Hunyah Litolibi Thoriqil Haq, Ihya Ulumuddin, Sahih Muslim, An-Nasyr fi Qiraatil Ashr, dan lain-lain. Dan yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain adalah ketajaman basiroh atau mata batin beliau. Karena beliau adalah seorang ulama yang ahli tirakat. Bahkan semenjak umur 18 tahun sampai sekarang, beliau masih menjalani shaumud dahri atau puasa setiap hari bertahun-tahun. Salah satu fatwanya yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang ulama nasionalis adalah fatwanya tentang Pancasila, HTI, dan ormas sejenisnya berikut ini. Dengan ini saya Abuya Muhtadi Dimyati, Ketua Imam M3 CB, berfatwa bahwa Pancasila adalah
qaidatun kulliyatun aqomaha min qablina li islahi man baina Sabang wa Merauke. Artinya, dasar negara yang bersifat global mencakup keseluruhan komponen bangsa yang dirumuskan dan disahkan oleh tokoh-tokoh sebelum kita untuk kemaslahatan seluruh rakyat NKRI dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beragam agama, ras, dan suku. Dan juga beliau berfatwa bahwa al-hati wa manaha nahwahum laisa illa anahum qaumun muslimuna aqamu fi baldatina allati qaidatuha Pancasila wa yuriduna izalatuha muhakkirina wa muhanniina baniha wa mudda'ina bi annahum tahutu wa dzalika na'um minal bagha wal bagha kabiratun falamma kana kadzalika faharamun fil jumlati. Yang artinya HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, dan ormas-ormas Islam lainnya yang sejalan dengan HTI tiada lain kecuali kaum muslimin yang menetap di negara kita Indonesia, yang punya dasar Pancasila, dan misi kaum muslimin tersebut adalah menghilangkan Pancasila. Mereka juga menghina dan meremehkan tokoh-tokoh perumus dan pengesah Pancasila dan menganggap bahwa tokoh-tokoh perumus Pancasila adalah tauhid. Perbuatan seperti itu adalah salah satu pemberontakan terhadap negara. Padahal memberontak negara itu dosa besar. Maka HTI dan ormas Islam yang sejalan dengan HTI itu hukumnya haram dalam beberapa masalah atau situasi dan kondisi. Demikianlah sekilas biografi Kiai Haji Abuya Muhtadi Dimyati Al-Bantani yang penulis ketahui langsung dari beliau akwalan wa ahwalan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tulisan ini ditulis oleh Muhammad Hubab Nafiq Nu'man, santri Abuya Muhtadi, Instruktur Nasional Pendidikan Kader Penggerak NU. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.